runtuhnya kerajaan Klungkung. Kita punya koleksi mata uang Cina itu dari dinasti Han sampai dinasti Qing. Swastiastu. Swastiastu. Kan lebih didengarkan. Ya, bisa mensejahterakan masyarakat. Bisa mensejahterakan masyarakat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami sekarang berada di Museum Bali yang beralamat di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 yang ada di sebelahnya Pura Jagatnata. Terima kasih. Nama saya Pak Eno. Kami di UPTD Museum Bali sebagai kasih edukasi dan preparasi Museum Bali. Inggih Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Apa itu Museum Bali itu Pak? Museum Bali itu adalah salah satu UPTD Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu mempunyai 3 UPTD. Yang pertama itu UPTD Museum Bali. Yang kedua itu UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Terus yang ketiga itu UPTD Taman Budaya. Kalau anak-anak biasanya Art Center gitu ya. Art Center itu adalah 3 UPTD yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan UPTD Museum Bali itu mempunyai tugas itu adalah melindungi, merawat, memelihara dan menginformasikan kepada masyarakat luas apa-apa yang dimiliki oleh Museum Bali. Itu salah satu tugas dari kami, Bapak. Kapan berdiri dan sejarahnya? Oh, baik. Berdirinya Museum Bali itu tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan Klungkung, yaitu pada tahun 1908. Waktu itu kerajaan Klungkung sudah dikuasai oleh pemerintah Belanda. Dan lama-kelamaan awalnya kerajaan Klungkung itu tertutup untuk bangsa lain. Terus setelah dikuasai oleh Belanda, akhirnya lama-kelamaan agak terbuka. Terus banyak bangsa-bangsa Belanda itu banyak yang ke Bali. Habis itu dari berbagai jenis tujuan. Ada yang berdagang, ada yang wisatawan. Nah, dari sana itu Bali mulai tersentuh, artinya banyak-banyak bangsa Belanda itu ke daerah Klungkung. Artinya zaman itu kalau orang Belanda itu ke Bali itu banyak yang membawa cindera-cindera mata, benda-benda budaya. Itu kalau dia pulang benda-benda kita banyak yang dijadikan oleh-oleh. Ya, oleh-oleh yang dibawa ke Belanda. Bawa Belanda. Terus ada seorang budayawan juga dari bangsaan Belanda melihat seperti itu, merasa artinya terenyuh gitu. Itu namanya The Racing. The Racing itu terus kalau kedepannya seperti ini nanti Bali itu benda-benda budayanya akan hilang, akan semua akan dibawa keluar nanti hilang. The Racing ini mempunyai pemikiran-pemikiran, terus masukan-masukan kepada W.F. Jekrun. W.F. Jekrun itu adalah salah satu asisten residen Bali Selatan zaman itu. Dia memberikan masukan, Racing itu memberikan masukan agar di Bali itu dibuatkan sebuah museum. Sebuah museum
Habis gitu, nah WFJ Kroon ini memerintahkan seorang arsitek dari Jerman namanya Kurt Glunder, itu disuruh membuatkan sebuah rancangan bangunan museum. Terus setelah itu Kurt Glunder ini membuatkan sebuah rancangan museum karena atas perintah WFJ Kroon, dan itu dibantu salah dua orang undagi dari Bali, namanya I Gusti Rai dari Banjarblong, dan I Gusti Ketut Gede Kancel itu dari Banjar Abasan. Ya, Denpasar semua. Denpasar semua. Terus itu merancang sebuah bangunan. Nah, itu bentuk bangunannya itu harus karena ini di Bali, harus seperti bangunan tradisional Bali, tradisional Bali. Dan dibuatlah sebuah konsep, artinya Museum Bali itu konsepnya jadinya ada konsep pura dan puri. Konsep pura dan puri itu dilihat dari bentuk bangunan Bali Kulkul yang ada di selatan itu. Ada juga yang di sana itu ada Bali Peninjauan. Itu konsepnya Trimandala, ada Jabo Sisi, ada Jabo Tengah, Jeruan, Jabo Utama. Nah, pada tahun 1910 itu udah mulai dibangun museum-museum ini, dan museum yang panjang ini, Museum Gedung Karangasem ini, selesainya pada tahun 1925. Sama yang di Tabanan. Nah, sambil berjalan waktu, itu ada beberapa bangunan lagi di selatannya ini. Dulunya ada Pringgih ya Bu Dewa, ada Pringgih di selatannya. Gedung Karangasem ini. Terus pada tahun 1921 itu didirikanlah juga museum yang namanya Gedung Buleleng. Terus berjalannya waktu, itu museum Bali itu dulu awalnya masih dana-dananya itu masih dari pemerintah Belanda. Oh, dulu dananya masih dari pemerintah. Terus karena Belanda juga kekurangan dana, terus WFJ Kroon itu minta bantuan sama raja-raja yang ada di Bali. Ada yang dari seluruh kabupaten lah di Bali, itu minta bantuan dana agar biar selesai Museum Bali. Nah, terus pada tahun 1945, karena kita bangsa Indonesia sudah merdeka, Museum Bali itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Itu namanya Museum Provinsi Bali dulu. Museum Provinsi Bali dulu namanya. Museum Provinsi Bali. Habis itu terus pada tahun 1969 itu kita pemerintah itu memberikan perhatian kepada museum, dan ditambahkan luas Museum Bali ini ke selatan lagi, nambah untuk perkantoran, ya, untuk gedung-gedung yang ada di sana. Itu jadinya kurang lebih 6.600 meter persegi, kurang lebih. Ya, terus sambil berjalan waktu, itu pada tahun 2000 itu dikelola diserahkan oleh pusat ke daerah, itu menjadi UPTD
Museum Bali. Yes. Terus kami di UPTD Museum Bali sekarang mempunyai 4 gedung. Yang pertama itu gedung timur, yang kedua itu ada gedung Buleleng, yang ketiga ini ada yang gedung Karangasem, yang keempat ada gedung Tabanan. Dan itu berjalan sampai sekarang. Pak, visi dan misinya Museum Bali ini apa Pak? Biar masyarakat Denpasar biar tahu Pak visi dan misi dari Museum Bali ini Pak. Oke. Visi dan misi Museum Bali itu adalah untuk melindungi, pertama melindungi benda-benda budaya itu dari kepunahan. Kita melalui jalan merawat, memelihara benda-benda yang ada di Museum Bali ini. Terus yang kedua, kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Museum Bali itu ada benda-benda budaya yang umurnya ribuan tahun, bahkan ratusan tahun. Itu harus kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu tentang apa-apa yang ada di Museum Bali. Itu juga salah satu tujuan kami ke Museum Bali itu adalah salah satu tujuan untuk sebagai tujuan pendidikan, juga tujuan untuk berwisata. Dari beberapa gedung ini Pak, yang mana yang paling itu diminati oleh wisatawan Pak? Antara keempat gedung ini Pak. Kalau gedung yang paling diminati, saya kira semua diminati Pak. Semua diminati. Semua diminati. Artinya pameran-pameran yang kami suguhkan Niko mempunyai nilai-nilai historis yang semua orang kayak menyukainya. Saya kira. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang di sini Pak, karena setiap saat saya lihat kadang-kadang rame itu. Nah itu kegiatan apa itu Pak? Kegiatan-kegiatan kami di Museum Bali itu kami di Museum Bali mendapatkan dana alokasi khusus namanya. Dana alokasi khusus itu melalui pengelolaan museum provinsi terutama di edukasi. Kami ada namanya lomba cerdas cermat museum. Ada lomba storytelling. Storytelling ini ke lomba bercerita tentang museum. Terus ada museum keliling. Kami dari Museum Bali itu berkeliling ke SMP, SMK, SMA itu memperkenalkan Museum Bali ini apa sebagai tujuan kami untuk penyebarluasan informasi itu. Kami dari UPTD Museum Bali membawa beberapa koleksi yang kita miliki, kita bawa ke sekolah, nanti kita bersama dengan narasumber apa-apa yang ada di Museum Bali, dan informasi-informasi yang ada di Museum Bali itu akan tersampaikan kepada anak-anak siswa di seluruh Bali ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kami di Museum Bali juga mengadakan pameran temporer setiap tahun itu. Pameran temporer. Setiap tahun itu kami laksanakan biasanya pada bulan September. Bulan September itu kami, kalau kemarin itu mengusung temanya Wastra. Terus ada beberapa kegiatan di seksi koleksi dan konservasi itu ada kajian-kajian, ada seminar-seminar, itu juga dilaksanakan. Tingkat kunjungannya untuk Museum Bali ini setiap tahunnya berapa Pak? Kalau dari tingkat kunjungan Museum Bali, kalau tahun 2023 itu
Itu jumlahnya ada 32.200 orang. 32.200 orang. Kalau yang sekarang sampai bulan Januari 2024 ini, yang tahun 2024 itu baru 2.020 orang. Iya. Iya. Dari semua negara kayak itu, Pak, ya, dari domestik, juga dari WNA juga. Untuk jam operasionalnya jam berapa Bapak ya? Oh baik Bapak, untuk jam operasionalnya kami mulai tahun 2024 ini jam operasional jam 7.30 sampai jam 16.30. Dari Ya. jam 7.30 Jam 7.30 sampai jam 16.30. Itu setiap hari Bapak ya? Itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Dari sini ya. Terus Senin kalau sampai hari Kamis, Jumat itu jam 7.30 sampai jam 14.30. 30. Iya. Hari Sabtu Minggu libur Bapak ya? Sabtu Minggu buka, Buka? tetap buka. Oh Ya. tetap buka ya. Artinya Dari jam dari jam 7.30 juga. Ya. sampai jam 16. Jam 16. Iya. Kita tetap melayani Sabtu, Minggu juga Pak ya. juga Iya, kita iya. melayani pengunjung. Iya. Berarti tidak ada libur Pak ya? Tidak ada libur. Untuk harga tiketnya berapa Pak ya? Harga tiket makin untuk mulai per Januari ini kita ada kenaikan. Kalau wisatawan asing yang dewasa itu 100.000, Wisatawan asing yang dewasa 100.000. yang untuk anak-anak 50.000. 50.000 untuk wisatawan asing Asing. anak-anak ya. Anak-anak. 50.000, nggih. Kalau yang domestik itu dewasanya itu 30.000, Nggih. yang anak-anak itu 20.000. Nggih. 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 Kalau pelajar itu 5.000. Oh, pelajar 5.000 Oke. Pak. Kalau mahasiswa itu 10.000. Terus yang untuk luar Bali itu 15 kalau nggak salah. 15.000. Museum Bali sama Pura Jagannatha ada kaitannya nggak Pak ya? Oh kalau Karena soalnya bersebelahan. Enggak Pak ya? Enggak ya? Kayaknya enggak. Enggak, nggih, Pak. nggih, nggih. Inggih, Bapak. Ampun sini ke Bapak. Matur suk semua niki Matur Pak suk Paine. semua, Matur Wali. suk semua niki. Baik, nama saya Idewo Ayu Eka Maya Dewi. Jabatan saya di sini adalah sebagai kurator koleksi Museum Bali. Di mana di bawah UPTD di Museum Bali ini di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, Ibu bisa dijelaskan nggak Bu tentang koleksi-koleksi yang ada di Museum Bali, Bu? Baik. Jadi jumlah koleksi keseluruhan dari Museum Bali itu berjumlah 14.542 yang terdiri dari 9 jenis koleksi, yaitu biologika, itu berupa makhluk hidup, kemudian etnografika, hasil-hasil kebudayaan masyarakat, terutama masyarakat Bali, kemudian arkeologika itu koleksi-koleksi dari zaman prasejarah, yaitu zaman sebelum kita mengenal tulisan. Kemudian historika adalah koleksi-koleksi zaman sejarah, jadi periodisasinya dari zaman Hindu-Buddha, itu dimana kita sudah mengenal tulisan, sampai zaman kolonial, jadi penjajahan Hindia Belanda. Habis itu dari historika ada numismatika. Numismatika itu merupakan koleksi mata uang. Jadi mata uang itu banyak macamnya, ada mata uang pes bolong yang kita kenal ya, betul. Kemudian ada sen. Sen, ya. Sebelum pes bolong itu sebenarnya kita sudah mengenal mata uang yang termuat dalam prasasti, yaitu gimana prasasti Bali khususnya yang disebut kupang, saga, atak yang gitu. Kupang, saga, atak. Itu berbahan emas dan perak. Sebelum uang bolong itu, Bu. Yes. Jadi sebelum uang bolong itu ada uang masaka namanya, yang terbuat dari emas. Terus darana, mata uang yang terbuat dari perak. Kemudian
namanya Gobong Majapahit. Iya, Gobong Majapahit. Nah, habis itu baru mata uang kepeng. Iya. Mata uang kepeng, ada mata uang Banten, ada Palembang, macam-macam. Ya, sampai mata uang kolonial yaitu gulden. Ya, jadi 2,5 gulden itu bengol. Bening. Enggak. Nah, itu pun mata uang bengol itu masuk ke numismatik. Kemudian setelah numismatik ada filologika. Filologika itu koleksi yang berkaitan dengan naskah kuno. Jadi lontar-lontar. Oh, lontar-lontar. Iya. Habis filologika ada keramologika. Keramologika adalah koleksi-koleksi yang terbuat dari keramik. Keramik. Seni rupa dengan kode 09. Seni rupa itu jadi koleksi-koleksi yang berkaitan dengan ilmu seni rupa. Jadi patung, lukisan itu masuk ke seni rupa. Terakhir adalah teknologika. Teknologika itu koleksi-koleksi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Seperti telepon. Telepon itu zaman zaman Perang Dunia kita punya kebetulan. Kemudian ada radio, ada mesin ketik, ada kalkulator akwalah gitu. Kira-kira seperti itu. Sangat bagus, Bu. Terutama yang itu loh, Bu. Banyak yang nggak tahu kayaknya ini sebelumnya uang bolong tuh ada mata uang yang asli Bali itu, Bu, ya? Ya. Nah, itu sangat informasi yang sangat bagus itu. Ya. Bentar balik kira-kira, Bu. Ada. Nah, karena tadi bertanya tentang mata uang. Yeah. Nah, kebetulan tentang mata uang itu kami pajang atau kami pamerkan di gedung Buleleng. Oh, di gedung Buleleng. Ya, jadi sebelah timur kita. Sebelah selatan. Sebelah selatan ya, sini. sebelah selatan kita. Di mana temanya adalah alat tukar. Alat tukar, iya. Di samping ada alat tukar, ada juga mata uang yang digunakan sebagai jimat. Mata uang magis, jadi kita sebutnya di situ mata uang magis. Kemudian kami pajang mata uang Cina. Jadi kita punya koleksi mata uang Cina itu dari dinasti Han sampai dinasti Qing. Gedung Karangasem itu temanya adalah kesuburan. Kesuburan. Jadi Cili merupakan simbol kesuburan. Oh, Cili itu temanya, ya betul. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesuburan, khususnya Dewi Sri. Dewi Sri khususnya. Ya, betul. Gedung Tabanan itu temanya adalah senjata tradisional Bali. Senjata tradisional. Khususnya adalah keris. Walaupun memang ada mata tombak, cuman karena kita sedikit punya koleksi mata tombak, kita pajang semua di situ. Dominan adalah keris. Jadi kebetulan karena keris itu juga dia sudah sebagai warisan budaya dunia, sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jadi kebetulan yang mumpuni bahwa kami punya dan kami pamerkan juga tentang keris. Jadi kebanyakan orang-orang itu penelitian khususnya gitu keris. Kerisnya ya kebanyakan ya khusus untuk penelitian. Iya, lebih cenderung ke sana sih. Ya. Nah, di sana kan ada intangible dan tangible-nya di keris itu. Sekian dari kami wawancara dengan Museum Bali. Semoga masyarakat Denpasar menjaga budaya Balinya supaya memperkenalkan ke anak-anaknya tentang gimana sejarah dan budaya di Bali. Om Santi Santi.